Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Larasati dan kawan saya Andri Tovani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek kewirausahaan yang kami buat, yaitu produk Imani Custom bertema 5 Seconds of Summer atau 5 Sauce. Produk ini merupakan hasil dari ide sederhana, yaitu menggabungkan kebutuhan transaksi digital sehari-hari dengan ketertarikan terhadap merchandise musik. Jadi, melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, ide produk, konsep dan keunggulannya, target pasar, strategi pemasaran, harga dan perhitungan biaya, hasil penjualan, evaluasi, sampai peluang pengembangan produk ke depannya. Pertama, kita mulai dari latar belakang. Saat ini, pembayaran digital sudah makin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah penggunaan e-money yang banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan transaksi. Di sisi lain, ada kelompok konsumen yang tidak hanya mempertimbangkan fungsi suatu barang, tetapi juga nilai estetika dan nilai emosionalnya. Salah satunya adalah penggemar musik atau fanbase yang biasanya memiliki ketertarikan terhadap merchandise dari artis atau band favorit mereka. Dari kondisi tersebut, kami melihat adanya peluang untuk menggabungkan kedua hal tersebut. E-money yang pada dasarnya merupakan barang yang fungsional, tetapi melalui desain custom, e-money tersebut dapat memiliki tampilan yang lebih personal dan menarik. Karena itu, kami memilih tema 5 Seconds of Summer atau 5 Sauce sebagai identitas produk, dengan target utama penggemar band tersebut. Konsep utama produk kami adalah a useful item made personal. Maksud dari konsep tersebut adalah kami ingin membuat suatu barang yang sebenarnya sudah memiliki fungsi sehari-hari, tetapi dibuat menjadi lebih personal melalui desain custom. Jadi, produk yang kami tawarkan bukan sekedar e-money biasa. Kami memberikan tampilan yang memiliki identitas visual berkaitan dengan 5 Seconds of Summer. Konsep ini kami pilih karena penggemar biasanya memiliki hubungan emosional dengan barang yang berkaitan dengan artis atau band yang mereka sukai. Dengan begitu, ketika mereka menggunakan e-money ini, barang tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga dapat menjadi bentuk ekspresi terhadap ketertarikan mereka terhadap 5 Seconds of Summer. Jadi, secara sederhana, kami mencoba mengubah barang yang biasa menjadi sesuatu yang lebih personal dan memiliki nilai koleksi. Selanjutnya adalah keunggulan produk. Menurut kami, keunggulan utama produk ini adalah adanya kombinasi antara fungsi, desain, dan nilai koleksi. Dari sisi fungsi, e-money tetap dapat digunakan untuk kebutuhan transaksi seperti biasa. Kemudian, dari sisi desain, kami memberikan desain custom bertema 5 Sauce sehingga tampilannya lebih menarik dibandingkan e-money dengan desain standar. Selain itu, kami juga memberikan bonus pin custom sebagai nilai tambah bagi pembeli. Jadi, konsumen tidak hanya mendapatkan sebuah e-money, tapi juga mendapatkan merchandise tambahan yang masih berkaitan dengan konsep produk. Dengan konsep tersebut, produk kami berada di antara dua fungsi, yaitu sebagai alat pembayaran yang bisa digunakan sehari-hari, sekaligus sebagai merchandise bagi penggemar. Hal inilah yang menjadi pembeda utama dari e-money biasa. Untuk target pasar, kami menentukan target yang cukup spesifik. Target utama kami adalah penggemar 5 Seconds of Summer, terutama pelajar dan mahasiswa, yang aktif menggunakan transaksi digital dan memiliki ketertarikan terhadap merchandise. Kenapa kami memilih target yang spesifik? Karena menurut kami, semakin jelas target pasarnya, semakin mudah juga menentukan cara pemasaran dan jenis konten yang digunakan. Selain penggemar 5 Sauce, produk ini sebenarnya juga memiliki potensial untuk menjangkau konsumen yang menyukai barang custom, desain bertema musik, ataupun produk yang memiliki karakter berbeda dari barang umumnya. Jadi, meskipun target utama kami adalah fanbase 5 Sauce, pasar potensialnya tetap bisa diperluas ke orang-orang yang menyukai produk custom dan merchandise musik. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Karena target konsumen kami banyak menggunakan sosial media, maka kami memilih pemasaran melalui produk media digital. Beberapa platform yang digunakan antara lain Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Shopee. Konten yang dapat digunakan untuk promosi antara lain foto produk, video singkat, pilihan desain, informasi harga, dan juga informasi mengenai bonus pin yang didapatkan pembeli. Selain promosi melalui media sosial, komunikasi langsung melalui WhatsApp juga digunakan untuk memberikan informasi kepada calon customer yang tertarik dengan produk.
Strategi digital ini kami pilih karena lebih sesuai dengan karakter target pasar kami. Selain itu, pemasaran melalui media digital juga memungkinkan produk untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dengan biaya promosi yang relatif lebih terjangkau. Jadi, kami tidak hanya mengandalkan penjualan secara langsung, tetapi memanfaatkan platform yang memang sering digunakan oleh target konsumen. Kemudian, kita masuk ke bagian harga produk. Untuk menghasilkan satu paket produk, biaya yang kami keluarkan terdiri dari harga e-money sebesar Rp55.000, kemudian biaya PIN custom sebesar Rp4.199. Jadi, total biaya untuk menghasilkan satu produk adalah Rp59.199. Produk kemudian kami jual dengan harga Rp80.000 per unit. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp20.801 per unit sebelum memperhitungkan biaya lain, seperti biaya promosi maupun operasional. Penentuan harga ini kami pertimbangkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk, sekaligus mempertimbangkan adanya nilai tambah dari desain custom dan bonus pin. Jadi, harga yang ditetapkan tidak hanya melihat harga e-money-nya saja, tetapi juga mempertimbangkan keseluruhan paket produk yang diterima konsumen. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya adalah hasil penjualan. Selama melaksanakan proyek, kami berhasil memperoleh 10 penjualan dengan harga Rp80.000 per unit. Maka total pendapatan atau omset yang diperoleh adalah 10 dikali Rp80.000, yaitu sebesar Rp800.000. Kemudian, jika dihitung berdasarkan modal per produk, sebesar Rp59.199, maka total biaya untuk 10 produk adalah 10 dikali Rp59.199, yaitu sebesar Rp591.990. Dari perhitungan tersebut, laba kotor yang diperoleh adalah 800 dikurangi Rp591.990, sehingga menghasilkan Rp208.010. Jadi secara keseluruhan, proyek ini menghasilkan omset sebesar Rp800.000, modal sebesar Rp591.990, dan laba kotor sebesar Rp208.010. Namun, perlu diperhatikan bahwa angka tersebut merupakan laba kotor berdasarkan modal produk dan belum memperhitungkan biaya lainnya, seperti promosi atau operasional. Setelah menjalankan proyek ini, kami mendapat beberapa hal yang dapat dievaluasi. Hal pertama yang kami pelajari adalah bahwa produk yang menarik saja belum cukup untuk menghasilkan penjualan yang maksimal. Diperlukan strategi pemasaran yang tepat agar produk bisa dikenal oleh calon konsumen. Selain itu, kami juga melihat bahwa desain produk, ketetapan target pasar, media promosi, dan komunikasi dengan konsumen memiliki peran penting dalam proses penjualan. Dari pengalaman tersebut, kedepannya kami perlu meningkatkan konsistensi dalam melakukan promosi. Kami juga memperbanyak variasi desain, sehingga konsumen memiliki lebih banyak pilihan. Kemudian membangun interaksi dengan komunitas atau fanbase yang menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan agar menjangkauan pasar semakin luas. Jika usaha ini dikembangkan lebih lanjut, sebenarnya masih terdapat beberapa peluang yang dapat dilakukan. Pertama, kami dapat membuat desain yang lebih beragam, sehingga produk tidak hanya memiliki satu pilihan desain. Kedua, kami dapat melakukan sistem pre-order. Sistem pre-order dapat membantu mengurangi risiko memiliki terlalu banyak stok, karena produk dibuat berdasarkan jumlah pesanan konsumen. Selain itu, kami juga dapat membuat sistem bundling, misalnya menggabungkan e-money dengan merchandise lain, sehingga konsumen mendapat paket yang lebih menarik. Kemudian, kerjasama dengan komunitas atau fanbase juga dapat dilakukan untuk memperluas pemasaran. Dengan beberapa pengembangan tersebut, kami berharap produk dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dan tentunya meningkatkan jumlah penjualan. Sebagai kesimpulan, proyek e-money
Custom 5 Stores ini menunjukkan bahwa peluang bisnis sebenarnya dapat muncul dari hal yang sederhana, yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kami mencoba menggabungkan kebutuhan transaksi digital dengan ketertarikan konsumen terhadap merchandise musik. Hasilnya adalah sebuah produk yang tetap memiliki fungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga memiliki nilai estetika dan nilai emosional bagi target konsumennya. Dari proyek ini, kami tidak hanya belajar mengenai bagaimana mendapatkan keuntungan dari suatu produk. Kami juga mendapatkan pengalaman mulai dari menentukan ide usaha, menghitung modal, menentukan harga jual, melakukan pemasaran, melayani konsumen, sampai melakukan evaluasi terhadap hasil penjualan. Jadi, pengalaman utama yang kami dapatkan adalah sebuah ide bisnis tidak cukup hanya menarik. Ide tersebut juga harus diwujudkan melalui perencanaan, pemasaran, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik. Seperti quote yang ada pada slide terakhir, "A good business start with idea, but grow talk with action." Artinya, bisnis yang baik memang dimulai dari sebuah ide, tetapi bisnis tersebut dapat berkembang melalui bagaimana ide itu benar-benar dijalankan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.